sekolah dan juga teman-teman guru semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Lewat kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 1.4 sekaligus berbagi praktik baik tentang budaya positif yang disusun oleh saya Chandra Stefirea SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Timur Tengah Selatan dari SMA Negeri Kobe. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini ada 8 konsep inti untuk budaya positif. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menekankan lebihnya kepada konsep inti yang keempat sampai dengan ke-8, yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di dalamnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua itu di dalamnya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengelola kesenangan. Berkaitan dengan kesenangan, di dalamnya ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua, berbicara tentang konsekuensi, itu ada 3 hal. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah 3 hal dari konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Ada 2 hal terkait dengan restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki, dan juga restitusi. Yang berikut, kompetensi yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru yaitu yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol guru yang kelima itu adalah sebagai manajer. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, untuk kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalimat penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ini merupakan hukuman. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ayo dong, ini kali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah kalimat-kalimat penguatan
di mana posisi kontrol guru itu sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer. Dalam kasus ini, posisi kontrol guru sebagai manajer, untuk kalimat penguatannya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi ini adalah posisi kontrol guru di mana guru sebagai manajer yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Itu adalah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Untuk yang pertama, ada beberapa item di dalamnya, yaitu kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di dalamnya ada beberapa kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk dirimu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Dan yang berikut adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pemaparan materi dari saya terkait dengan budaya positif. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru semua. Mungkin ada yang mau ditambahkan, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, kita berikan aplaus untuk yang telah memaparkan materi terkait budaya positif ya. Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambah terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ibu Chandra Ria. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kontra budaya positif yang disampaikan seperti itu, tapi menerapkannya sangat sulit barangkali. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Di sini mungkin dari saya tidak memberikan pertanyaan, tapi ini dari saya sendiri untuk kita semua. Untuk kita semua yang mana tadi ada yang disampaikan tentang segitiga restitusi. Jadi kita perhatikan baik-baik untuk kita semua. Jadi bukan hanya guru BK nantinya, tapi kita Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas juga kita perhatikan berkaitan dengan segitiga restitusi. Jangan sampai ada, artinya kadang kita punya siswa yang lain juga terlambat. Sampai kalau kita Bapak Ibu guru yang sudah di kelas juga ada siswa yang terlambat, kita tanya berkaitan dengan dia punya alasan kenapa terlambat. Kadang siswa mau jawab ini juga dia masih takut-takut. Nah dari situ bagaimana kita memposisikan diri dengan benar sebagai guru sehingga kita bisa perhatikan baik-baik itu segitiga restitusi sehingga
jika tidak di kelas juga mungkin setelah jam pembelajaran kita bisa melakukan hal itu sehingga kita bisa menggali atau mencari tahu kira-kira siswa itu kenapa sehingga dia bisa datang terlambat dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan. Oleh Ibu Yurita Neken, silahkan ada lagi dari teman-teman. Saya Bapak. Silakan. Baik, dari saya berkaitan dengan keyakinan kelas, Bapak. Baik, keyakinan kelas, ketika kita masuk di kelas-kelas kita sudah ada terpampang di dalam kelas kita, sudah ada keyakinan kelas. Tapi ada satu pertanyaan penting, apakah, coba Ibu Stevi kembali, ada satu poin tadi di apakah sudah melibatkan semua warga kelas di dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut? Jangan sampai hanya kita sebagai guru yang menetapkan keyakinan kelas. Karena di awal ini Bapak, keyakinan kelas ini dimulai dari peserta didik. Peserta didik yang menentukan apa yang nanti akan dilakukan di dalam keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak ada hukumannya atau punishmentnya, itu tidak ada Bapak. Jadi dia lebih berfokus kepada pembangunan karakter peserta didik di dalam kelas seperti itu. Jadi mungkin dari sini Ibu Stevi bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas, kemudian dibuatkan videonya secara singkat, bisa diberikan lagi kepada kami supaya kami bisa nonton dan kami juga melakukan hal yang sama dari apa yang Ibu Stevi sudah lakukan di kelas untuk keyakinan kelas. Mungkin seperti itu saja Bapak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Siana Manek sudah memberikan saran. Pada intinya Ibu lakukan dan buat dalam video yang bisa dibagikan kepada Ibu Neken dan Ibu Siana Manek. Apa yang disampaikan mungkin ada tanggapan balik, silakan. Terima kasih untuk Ibu Yurita SPDGR dan juga Ibu Graciana Manek SPDGR yang sudah menambahkan terkait dengan penyampaian budaya positif atau pemaparan materi yang sudah saya bagikan, dan saya sangat setuju dengan pendapat yang sudah disampaikan oleh kedua teman kita. Yang pertama dari Ibu Yurita Neken terkait dengan segitiga restitusi. Memang di sini ada 5 posisi kontrol guru dan kita sebagai guru perlu melakukan itu. Tapi yang saya lebih tertariknya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa atau peserta didik tidak akan takut ketika kita menanyakan alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Tetapi ketika kita melibatkan diri atau sebagai teman, terkadang siswa juga menggila dengan kita, anggap remeh kita, jadi terkadang jawab pertanyaan yang kita sampaikan juga acuh tak acuh. Tetapi ketika kita menempatkan diri atau memposisikan diri sebagai manajer, guru akan merasa, peserta didik akan merasa lebih nyaman ketika melakukan kesalahan sampai pada solusi yang akan kita lakukan. Kemudian terkait dengan Ibu Graciana Manek, terima kasih banyak untuk masukannya. Memang di kelas kami, di kelas 12 MIA, sudah kami buatkan keyakinan kelas dan sudah melibatkan semua warga kelas, tetapi memang videonya belum saya buatkan. Untuk itu saya akan buatkan kembali dalam bentuk video dan saya tayangkan kembali supaya kita semua bisa mungkin lebih tahu dia punya tahapan-tahapan dari awal sampai dengan terbentuknya keyakinan kelas tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Sekolah. Terima kasih kepada Ibu Chandra Ria SPD yang telah membagikan kepada kita tentang budaya positif yang harus kita sama-sama mengambilnya sebagai hal-hal yang baik yang kita bisa terapkan di dalam kelas bersama peserta didik, baik di dalam ruang kelas ataupun di luar kelas. Yang saya mau tambahkan di sini tentang budaya positif dan keyakinan kelas maupun segitiga restitusi yang telah dibagikan oleh Ibu Ria. Ini dari teman-teman
yang sudah jadi GP membagikan hal yang hampir sama juga ya kepada kita semua. Karena itu saya mohon kepada teman-teman hal-hal positif yang dibagikan oleh teman-teman GP maupun CGP, tolong mengambil itu sebagai sesuatu hal yang baik yang harus diterapkan di kelas. Iya, hal yang baik yang harus diterapkan di kelas. Saya sudah jalan keliling kelas. Saya akhir-akhir ini pasti pagi, entah jam berapa saja pasti saya akan keliling kelas. Saya pantau. Karena itu fungsi pemantauan terhadap proses KBM, keadaan di kelas. Program itu sudah jalan selama ini, diwajibkan kepala sekolah tidak hanya duduk di dalam ruangan. Nah, akhir-akhir ini saya harus terapkan itu betul-betul. Jam saya harus selain supervisi di ruangan, di dalam kelas tentu harus jalan keliling untuk silahkan ini bisa duduk kembali. Saya di depan saja Bapak Ibu.